Daraini amin. Syahrul Qur'ani, bulan Al-Qur'an. Min khosoisi Ramadana hiya anna syahra Ramadana huwa syahrul ladzi ikhtarahullahu min sa'iris syuhuri li inzalil Qur'ani fihi. Di antara kekhususan Ramadan, di antara keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan adalah bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua bulan-bulan yang ada untuk diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Itu termasuk khasais. Jadi termasuk kemuliaan bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan. Allah pilih tuh bulan Ramadan diturunkannya kitab suci Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Makanya surah Al-Baqarah ayat yang pertama yang dijelaskan itu Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tuh, jadi pertama yang dijelaskan oleh Allah itu Zalikal kitab. Jadi Al-Qur'an. Ya, padahal Al-Qur'annya dekat tapi ditunjuk dengan isim isyarahnya lil ba'id. Itu menunjukkan lit ta'zim, untuk mengagungkan. Kitab itu padahal kitabnya ada tapi disebut dengan zalik, menggunakan isim isyarah lil ba'id. Ya, itu menunjukkan lit ta'zim, untuk memuliakan. Jadi Al-Qur'an itu ya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak perlu diragukan lagi. La raiba fih. Ya, tidak perlu diragukan lagi. Dan itu turunnya di bulan Ramadan. Ya, makanya bulan Ramadan itu Syahrul Qur'an disebut, bulan Al-Qur'an. Kita disuruh banyak baca Al-Qur'an. Kalau bulan Rajab disebut dengan bulan istighfar. Kita disuruh banyak-banyak istighfar. Kalau bulan Sya'ban disebut dengan bulan selawat. Kita disuruh perbanyak membaca selawat. Nah, kalau bulan Ramadan itu disebut Syahrul Qur'an. Ya, bulan di mana kita disuruh banyak-banyak baca Al-Qur'an, karena nanti ada landasannya. Ya, itu Nabi kalau pada bulan Ramadan deres Al-Qur'an yang selalu ditemenin sama malaikat Jibril. Terus dari surah yang pertama, kemudian terus surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Itu didampingin sama malaikat Jibril. Makanya sampai saat inilah ulama-ulama mengajarkan bahwa salah satu amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan baca Quran, kalau bisa program khatam Al-Quran. Karena memang Nabi begitu dulu. Ya, kalau Nabi langsung ditemenin sama malaikat Jibril. Ya, sehingga benar-benar dikoreksi. Ya, wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril, ya itu benar-benar sempurna udah. Ya, sehingga tiap bulan Ramadan saat Nabi masih ada, Nabi baca tuh ya dari ayat per ayat, dari surah per surah sampai khatam. Itu adalah amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an, ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas, minal huda, dari jalan yang benar, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi fungsi Al-Quran diturunkan ke dunia ini yaitu hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi kalau kita pengen dapat petunjuk jalan yang lurus, yaitu hidup kita harus tidak lepas dari Al-Quran. Makanya sumber hukum
yang dilaksanakan dan dipedomi oleh kita semuanya sebagai umat Islam, di antaranya adalah Al-Quran nomor 1, kemudian hadis nomor 2, kemudian nanti ada ya yang lain-lainnya seperti apa? Ijma dan qiyas. Ya, itu pedoman kita sebagai orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah seperti itu. Insyaallah dah tuh. Kalau kita udah berpedoman pada kitab Quran, hadis Nabi, ijma ulama, qiyas, nah insyaallah hudal linnas. Insyaallah itu sebagai petunjuk bagi kita sebagai manusia. Ya, bahkan dijelaskan lagi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahkan itu sebagai ya bayinat, penjelas ya mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar, mana yang hak dan mana yang batil. Nah, ditegaskan di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang disebut dengan huda wal furqan. Qala Ibnu Abbasin, berkata siapa sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya, buat sahabat Abdullah dan sahabat Abbas, anzalal Quran ya, atau unzilal Quran, diturunkan Al-Quran. Anzalal Quran berarti Allah menurunkan Al-Quran. Kalau kita mabninya lil majhul, unzilal Quranu ya, Al-Quran diturunkan jumlatan wahidatan, sekaligus, minal lauhil mahfuzi, mulainya diturunkan dari lauhul mahfuz, fi lailatul qadri, pada malam qadar, lailatul qadar, min syahri ramadan, bulannya bulan Ramadan, malamnya malam qadar ya. Itu diturunkan Al-Quran sekaligus dari mana? Dari lauhul mahfuz. Paudi'a, lalu disimpan ya Al-Quran itu fi baitil izzati, yaitu di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di mana? Fi sama'id dunya, di langit yang disebut adanya di dunia. Tuh, jadi Baitul Izzah. Kalau Baitul Izzah itu udah ada di langit dunia. Jadi Al-Quran Allah turunkan sekaligus yang terdiri dari 30 juz tersebut, dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu pada tanggal ya 17 Ramadan yang kita sebut dengan Lailatul Qadar, di bulan Ramadan. Ayatnya tadi yang kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzal fi lailatul qadr, begitu. Huknya kembali ke Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar, di malam kemuliaan. Nah, itu para ulama ya menjelaskan Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 17 malam Ramadan, sehingga malam itu disebut nuzulul Quran. Dari mana Al-Quran diturunkan? Dari Lauhul Mahfuz. Kemana? Ke Baitul Izzah. Itu sekaligus Bapak Ibu Saudara. Nah, dari situ baru summa nazala bihi Jibrilu, kemudian malaikat Jibril menurunkan Al-Quran tersebut ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munajjiman ay muparriqan, secara berangsur-angsur. Nah, dari langit yang disebut Baitul Izzah kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, itu secara berangsur-angsur, bihasabil waqa'i, tergantung dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan kejadian, yaitu namanya bihasabil waqa'i. Makanya nanti ada asbab nuzul. Nih, Al-Quran diturunkan ada sebab-sebabnya. Oh, diturunkannya seperti Qul ya ayyuhal kafirun, itu ada asbab nuzulnya. Ya, ini surah Al-Kafirun ini diturunkan kenapa?
ya itu ada asbab nuzulnya. Makanya kita kalau belajar ilmu tafsir nanti ya kita belajar ilmu tentang sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Itu namanya asbabun nuzul. Kalau kita belajar hadis ada namanya asbabul wurud. Ya, sebab-sebab diturunkan hadis. Jadi ada beberapa hadis yang memang Nabi sabdakan itu ada sebabnya. Ada ayat-ayat Al-Quran yang memang diturunkan itu ada asbabnya. Nah itu ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Nah itu Al-Quran dari Baitul Izzah kemudian diturunkan ke langit dunia itu ya memang enggak ya apa ya enggak secara sekaligus gitu, enggak ya kepada Rasulullah. Jadi Baitul Izzah itu yang ada di langit dunia enggak langsung diturunkan sama malaikat Jibril sekaligus dikasih ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu. Tetapi bihasabil waqa'i. Ya, itu tergantung situasi dan kondisi. Selama berapa tahun Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah langit dunia sampai kepada Rasulullah SAW bisalasin wa isrina sanatan, itu sampai memakan waktu 23 tahun. Ya, jadi jumlahnya ada 23 tahun tuh Bapak Ibu Saudara. Ya, kan Nabi diangkat menjadi Nabi usia berapa tahun? 40 tahun. Kemudian Al-Quran turun itu selama 23 tahun. Baik di kota Mekah maupun di kota Madinah. Baik sebelum Nabi hijrah maupun Nabi setelah hijrah. Sehingga Al-Quran itu ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Ada ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah. Itu selama 23 tahun. Satu ulama berpendapat setelah turun ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, ini surah Al-Maidah yang turun saat Nabi sedang haji wada. Nah, dengan turunnya ayat ini ya akhirnya sempurnalah ajaran-ajaran Islam. Sehingga Abu Bakar tahu tuh dengan turunnya ayat tersebut Abu Bakar menangis saja. Ya para sahabat tanya kenapa? Ya ternyata dengan turunnya ayat ini berarti Nabi udah sebentar lagi akan wafat. Nah, seperti itu. Ya, makanya hajinya disebut haji wada, haji yang terakhir. Jadi selama 23 tahun Al-Quran diturunkan. Ya, itu. Lidzalika, karena itulah rusannu mudarasatul Qur'ani, disunahkan deres Al-Quran, wa tilawatuhu, dan membaca Al-Quran, wa khatmuhu dan menghatamkan Al-Quran fi Ramadana, di dalam bulan Ramadan. Makanya kita disunahkan tuh deres Al-Quran, baca Quran sampai hatam di bulan Ramadan. Karena memang sesuai munasabah Al-Quran pas diturunkannya di bulan suci Ramadan. Wa qad warada fil hadisi, dan sungguhlah datang keterangan hadis anna Jibril alaihissalam, bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam karena yudarisur rasula Al-Quran, adalah Nabi ya Muhammad itu selalu dibimbing ya deres ya sama malaikat Jibril terkait tentang Al-Quran tuh. Jadi malaikat Jibril selalu kalau bulan Ramadan datang membimbing Nabi deres ya Nabi baca Quran fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Anna Jibril alaihissalam, bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam karena yulkin Nabi, jadi adalah malaikat Jibril langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi talaki ya. Jadi langsung ya, samaan. Jadi Nabi itu baca didengerin sama malaikat Jibril. Ya, sehingga sampai sekarang ada istilahnya samaa. Ya, samaan-samaan tuh kalau dalam Al-Qur'an belajar itu ada samaan. Ya, istilahnya tuh orang yang udah baca Al-Qur'an secara ya full penuh 30 juz nanti didengerin ya, didengerin sama gurunya ya, itu samaan ya. Itu namanya Nabi Muhammad dulu pernah begitu ya. Yang dengerin siapa? Yaitu malaikat Jibril alaihi salam, karena memang malaikat Jibril yang menurunkan wahyu fi kulli lailatin, di setiap malam min Ramadana, daripada bulan suci Ramadan, payudari suhul Qur'ana, maka dia terus ya menderes ya Al-Quran, dibimbing sama malaikat Jibril alaihi salam.
Wa min huna, nah dari sini karena ya min hadis salafi ya, termasuk kebiasaan orang-orang salaf al hirsu ala khatmil qur'ani, yaitu ada motivasi semangat untuk menghatamkan Quran di Ramadan, pada bulan Ramadan, ta'asyan bin Nabi, karena ngikutin kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diterangkan di dalam kitab Syam Darul Ibta Al-Misriyah. Ya, jadi begitulah kebiasaan as-salafus sholih. Ya, kalau setiap datang bulan Ramadan dia selalu menghatamkan Quran di dalam bulan Ramadan karena ngikutin akhlak Rasulullah, sikap dan perilaku yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ba'du salafi yukhtimul Qur'ana, dan adalah sebagian as-salafus sholih yukhtimul Qur'ana, menghatamkan Al-Qur'an fi qiyami Ramadan, pada malam Ramadan, fi kulli salasyalin, setiap 3 malam ya, wa ba'duhum, dan sebagian lagi fi kulli sam'in, pada setiap 7 malam. Itu kebiasaan as-salafus sholih, Bapak, Ibu, Saudara, itu kalau datang bulan Ramadan dia qiyam Ramadannya itu 3 malam hatam Quran. Itu bagaimana 3 malam bisa hatam Quran? Itulah orang-orang yang sudah diberikan keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Jangan dihitung-hitung, nih jamnya jam berapa, 1 jamnya berapa juz. Udah dikasih di keberkahan waktu. Orang kalau udah dikasih keberkahan waktu, baca Quran yaitu 3 malam hatam bisa. Ya. Tapi kalau orang kagak diberikan keberkahan waktu, ya kehabisan waktu itu. Ya, 1 malam 10 juz. Itu pikuli salasin. Berarti ya 3 malam 30 juz. Ada yang tiap malam ya itu 7 malam sekali hatam. Pikuli sam'in. Ya setiap 7 malam hatam, 7 malam hatam. Wa ba'duhum pikuli asyaratin. Nah, ada lagi yang modelnya 10 malam. Ya, ada lagi yang model 10 malam hatam. Wa ba'duhum fi kulli yaumin wa lailatin khatmah. Ada lagi yang 1 hari 1 malam hatam. Jadi malamnya dibaca, siangnya dibaca, hatam dah tuh. Ya, Masya Allah. Itu Allah kasih keberkahan waktu sehingga 1 malam 1 hari dia bisa menghatamkan Al-Quran. Wa ba'duhum fi kulli yaumin wa lailatin khatmataini. Sebagian dari mereka ada yang 1 hari 1 malamnya 2 kali hatam. 1 hari 1 malam 2 kali hatam. Jadi malamnya sekali hatam, siangnya sekali hatam. Subhanallah. Tuh ya. Jadi kebiasaan as-salafus sholih itu seperti itu. Wa kana lil Imam Syafi'i fi Ramadan sittuna khatmatan. Dan adalah untuk Imam Syafi'i sendiri, ini imam kita ya. Imam Syafi'i itu pada bulan Ramadan dia bisa menghatam Quran berapa kali? Sittuna khatmatan, yaitu 60 kali hatam. Yaqra'uha, yang dibacanya fi ghairi sholati, di luar sholat. Itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat lain lagi. Fi ghairi sholat, Imam Syafi'i ya itu di dalam bulan Ramadan menghatamkan sampai 60 kali hatam. Berarti 1 hari 1 kali. Ya. Ya. 1 hari dan 1 malam, ya itu 2 kali, ya sehingga kalau harinya ada 30, ya jumlahnya berapa? 60. Malamnya 1 kali, siangnya 1 kali, kali 30 hari kan 60. Itu di luar sholat, fi ghairi sholat. Nah di dalam sholatnya lain lagi ntar, ya dibacanya seperti itu. Ini Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, jadi subhanallah tuh. Ya, makanya kalau ada orang yang ya menghina-hina Imam Syafi'i, ya dibilang begini begitu, ya Allah, kemampuan orang sekarang bagaimana? Ya, Imam Syafi'i itu yang udah begitu istimewa, ya disembarangin aja. Ya, seperti itu.
Ya, bahkan dituduh sebagai ahli bid'ah. Ini kan subhanallah, ya. Ya, ini orang-orang yang benar-benar ya menghinakan ya orang-orang yang solih. Ya, mazhab yang 4 itu kan masya Allah istimewa semuanya orang-orangnya. Nah, seperti itu. Makanya kita ahli sunnah wal jamaah selalu ngikutin tuh ya terhadap 4 mazhab. Karena kita nggak mungkin melaksanakan ibadah tanpa mengikuti mazhab. Ya, nggak bisa kita sholat tuh Pak kalau ngikutin Al-Quran bisa nggak kira-kira? Kagak bisa. Kita kembali kepada Al-Quran. Oh, kan hebat ngomongnya begitu. Ya, sholat ngikutin Al-Quran nggak bisa kita. Al-Quran bilang cuma aqimus sholat, dirikan sholat. Bagaimana suruh melaksanakan sholat, mendirikan sholatnya tanpa kita diajarkan sama guru-guru kita dulu. Ya, hadis Nabi ada, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, apakah kita yang lahir sekarang bisa langsung melihat cara Nabi sholat? Ya kagak bisa. 14 abad yang lalu kita baru lahir sekarang, nggak mungkin kita bisa ya melaksanakan sholat seperti yang Nabi laksanakan. Nah, itu karena kita belajar. Ya, nggak bisa langsung kepada Al-Quran. Melalui dulu waktu kita kecil diajarin sama orang tua kita, sama guru-guru kita. Terus semakin lama semakin kita belajar. Ada fiqhus sholah, fikih yang menerangkan tentang sholat, sehingga bagaimana rukuknya Nabi, bagaimana sujudnya Nabi, bagaimana berdirinya Nabi, ya bahkan sampai sifat-sifat sholat Nabi yang paling sempurna diajarkan di dalam fiqhus sholat. Nah, berarti kita selalu ngikutin petunjuk daripada guru-guru kita. Jadi nggak bisa langsung. Ya, nah ini ya Imam Syafi'i itu masalah istimewa benar. Ya, jadi di dalam bulan suci Ramadan dia bisa mampu menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali hatam. Wa kanal Imam Malik. Nah, sekarang Imam Malik. Ya, Imam Malik nih bagaimana? Iza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, ya firru min qiraatil hadis, maka dia menghindarkan diri dulu dari baca hadis. Kan Imam Malik ini termasuk ahli hadis, gurunya Imam Syafi'i. Tapi suatu saat Imam Malik bilang ilmu saya udah habis dah. Ya, itu dibilang semuanya itu udah ditransfer kepada Imam Syafi'i. Sehingga Imam Malik sebagai guru tidak malu-malu mengakui Imam Syafi'i sebagai ya gurunya. Tuh begitu. Jadi Imam Malik tuh masya Allah dia ahli hadis. Makanya dia pernah ya ngarang hadis tuh yang terkenal sampai saat ini dibaca menjadi pedoman. Yaitu hadis apa? Muwatta. Itu buah karya daripada Imam Malik. Imam Syafi'i pada saat lagi mau belajar sama Imam Malik, ya dibilang begini, kamu boleh belajar sama saya, tapi suruh hafal dulu hadis yang dikarang sama Imam Malik, yaitu hadis Muwatta. Itu usianya usia 10 tahun. Ternyata Imam Syafi'i udah hafal semuanya. Ya, dengan sanan-sanannya itu an-nya semuanya hafal. Ya, Imam Malik baru mau ngajarin Imam Syafi'i kalau Imam Syafi'i itu sudah hafal hadis Muwatta karangan daripada Imam Malik. Masya Allah, itu istimewa benar berarti ya Imam Syafi'i. Ya, itu begitu. Jadi Imam Malik ini guru daripada Imam Syafi'i. Nah, biasanya kalau masuk Ramadan ya firru min qiraatil hadis. Jadi Imam Malik ya menjauhkan dulu dari membaca hadis. Wa mujalasati ahli ilmi, dan duduk ya sebagai ahli ilmu. Wa aqbala ala tilawatil Quran minal mushafi. Dia lebih berfokus untuk baca Quran mushaf ya. Jadi dia lebih fokus untuk membaca Al-Quran mushaf yang diturunkan ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Malik seperti itu. Wa kanal Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini berarti dia min kibarit tabi'in. Ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk min kibarit tabi'in. Dia termasuk tokoh besar di kalangan tabi'in. Jadi dia bukan sahabat Nabi tapi udah di bawah sahabat. Berarti generasi yang selanjutnya setelah sahabat.
orang-orang yang hidup di zaman sahabat itu namanya tabi'in. Dia tidak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Imam Sufyan Ats-Tsauri namanya. Iza dakhala, apabila masuk ya Ramadan, bulan Ramadan, taroka, maka ia tinggalkan jami'al ibadati, semua ibadah-ibadah, wa aqbala ala qiraatil Qur'an, dia fokus baca Quran. Jadi yang lain-lain ditinggalin tuh. Yang biasanya dipunya wiridan ini, wiridan itu, wiridan ini, wiridan itu. Selama bulan Ramadan Imam Sufyan Ats-Tsauri ditinggalin. Dia fokusnya baca apa? Baca Quran. Akbal, ya, dia lebih memfokuskan diri ala qiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Ini diterangkan dalam Bughyatul Insan fi Wazaifi Ramadan lil Hafiz ya Abil Farah bin Rajab Al-Hanbali. Nah, seperti itu. Ya, inilah makanya Al-Quran disebut ya kitab yang sangat mulia, yang diturunkannya di dalam bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan jadi istimewa karena Al-Quran diturunkannya pada ya bulan Ramadan, sehingga amalan yang terbaik ya pada bulan Ramadan tidak lain adalah baca Al-Quran. Kemudian bagaimana dengan Imam Bukhari? Wa kanal Imamul Bukhari, dan adalah Imam Bukhari iza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, yuhtimu, maka Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran bin nahari, di waktu siang, fikul yaumin, setiap harinya, khatmatan, 1 kali hatam Quran. Jadi Imam Bukhari itu ya kalau udah masuk Ramadan, siang harinya pasti tiap hari baca hatam Quran tuh. Ya, dari mulai habis sholat subuh tuh terus ya sampai menjelang buka puasa itu dibaca hatam tuh. Ya, yuhtimu bin nahar, dia bisa menghatamkan di siang harinya, fikul yaumin, setiap hari, khatmatan, 1 kali hatam Quran. Siapa? Imam Bukhari. Wa yakunu khatmuhu indal iftari, dan biasanya dia menghatamkannya saat lagi mau berbuka puasa, kula lailatin, setiap malam. Nah, entar buka puasa udah hatam. Kan kalau yang namanya mustajabah itu mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan dalam Asyam Adabuhu Matalibuhu Fawaiduhu Fadailuhu, buah karya daripada Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Ya, jadi ada nama kitab namanya Asyam Adabuhu Mutalabuhu Fawaiduhu Fadailuhu. Nah, itu dijelaskan bahwa Imam Bukhari ya itu setiap kali bulan Ramadan di siang harinya bisa menghatamkan 1 kali hatam Al-Quran, dan dia baca doanya menjelang buka puasa. Nah, nanti baru Syahrul Muwasa. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana wastur lanal aurat
وجودا منا لا باكتسابهن بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عد الحب وآله والصحب عداد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي رب فانفعنا ببركتهم واهدنا